Selamat pagi adik-adik. Halo Kapta. Halo Kak Kuku. Halo Kane. Hai. Kita kok keren banget ya pakai sneaker Kak Alta, Kak Anes. Iya dong. Kenapa sih pakai sneaker? Iya dong, kita kan sebagai umat Tuhan masa kini. Iya dong Kak. Kita kan sebagai umat Tuhan masa kini nih, udah pakai sneaker nih, udah keren banget nih. Kayaknya ada yang kurang deh, satu lagi deh. Apa tuh Kak? Apa tuh ya? Tahu nggak apa? Oh iya, kita kan sekarang ibadah impa. Iya. Kita kurang rompi iya. PA. Rompi Nah, PA. kita kurang Iya, betul rompi banget. PA nih Kak. Iya, yaudah kita pakai rompi PA dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3. Yeay. Udah keren nih Sudah kita nih, udah pakai keren rompi. dong. Iya Yuk, dong, Kak. kita mulai impanya yuk Kak. Yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Amin. Oke. Udah pada mandi belum nih adik-adik? Udah dong, kita kan mau ketemu Tuhan Yesus. Udah sarapan? Udah dong. Udah dong. Kata udah sarapan belum? Udah Kak. Udah dong. Kades sudah sarapan? Udah. Oke. Biar kita tambah semangat lagi nih. Kita mau nyanyi lagu baru. Oh iya, apa tuh Kak? Lagunya judulnya Big or Small. Adik-adik tahu nggak? Kata tahu lagunya nggak? Gak tahu Kak. Nggak tahu lagunya? Nggak Oke. tahu. Karena adik-adik sama Kak Alta nggak tahu lagunya, kita latihan lagu dulu ya adik-adik ya. Nanti baru kita nyanyi pakai gerakannya. Ada gerakannya loh adik-adik. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, udah tahu lagunya? Udah dong. Udah. Nah sekarang karena udah tahu lagunya, kita belajar gerakannya yuk. Oke. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulang sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita
berharga. Belajar berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta bersama Tuhan aku bisa. Oke, adik-adik duduk lagi. Kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik disiapin untuk ambil Alkitabnya sama alat tulisnya. Udah disiapin? Oke. Adik-adik persilakan untuk saat teduh. Amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah IMPA pada hari Minggu ini, untuk lebih semangatnya kita mau angkat satu lagu lagi nih Kak Kuku. Apa tuh Kak lagunya tuh Kak? Lagunya Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel, Kanes. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Bait yang kedua. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titah-Mu, kan ku turut segera. Sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik duduk kembali, kita mau berdoa, mau memulai ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh terbangun di pagi yang indah ini Tuhan, untuk beribadah Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan juga firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Anes. Kiranya kami bisa mendengarkannya dengan baik Tuhan dan bisa menerapkannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan, kiranya juga pikiran dan hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari surat Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Dibuka Alkitabnya dari surat Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kalau udah, Karta bacain ya. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi,
Maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikubur di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, selanjutnya adik-adik Kak Anes akan membawakan firman Tuhan. Nah, tadi Kakak Arta sudah baca firman-Nya. Nah, sebelum Kak Anes mau bercerita, Kak Anes pengen berubah nih adik-adik kayak Power Ranger. Kayak berubah mau jadi sesuatu. Kak Anes, kakak adik-adik tahu nggak ya Kak Anes mau berubah jadi apa? Ya siap ya, Kak Anes jadi apa nih? 1, 2, 3. Nah, coba kalau hitam-hitam begini, adik-adik tahu nggak Kak Anes jadi apa? Bukannya Pak Pendeta ya, bukan Pak Pendeta. Kak Anes jadi sesuatu profesi atau pekerjaan. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau kurang tahu, ya Kak Anes punya suatu gambar nih. Sama nggak sih sama Kak Anes? Di sini nih gambarnya nih. Ada yang tahu nih gambar apa? Iya, adik-adik. Kak Anes jadi seorang hakim. Ada yang tahu nggak sih hakim itu apa? Apa sih bedanya hakim yang dibaca tadi di Alkitab sama hakim saat ini? Nah, pasti atau enggak gini deh. Kayaknya pernah kelas tanggung waktu pas masih belum COVID nih. Kita pernah firman Tuhan tuh, kita pernah jadi main hakim-hakiman. Jadi kita bikin, ada yang jadi Kayoko jadi hakim, sama Kaelsa sama Kariski. Masih inget kan anak tanggung? Pasti masih inget ya. Iya adik-adik, hakim saat ini itu tugasnya memimpin jalannya persidangan di pengadilan adik-adik. Dia yang memutuskan bahwa orang tersebut bersalah dan hukumannya tergantung kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau hakim yang di Alkitab sama nggak ya sama hakim yang sekarang? Beda adik-adik. Hakim-hakim yang di Alkitab tadi dibacain Kak Arta, itu tugasnya kalau adik-adik tahu, kalian punya cerita gini. Contohnya adik-adik ya, contohnya nih. Contohnya adik-adik pernah nggak sih di sekolah pelajaran kosong? Jadi nggak ada guru yang ngajar padahal adik-adik sudah ke sekolah karena gurunya sakit atau gurunya lagi ada acara gitu. Adik-adik ada pelajaran kosong, terus adik-adik disuruh sama mungkin
guru piket ya. Guru piketnya suruh bilang, guru saat ini gurunya nggak datang. Jadi adik-adik harus kerjakan halaman matematika halaman segini gini. Nggak boleh yang keluar ya. Gitu. Nah, pas adik-adik disuruh mengerjakan, pas guru piketnya sudah pergi, adik-adik malah main-main. Terus pas guru piketnya mendekati ruang kelas, adik-adik, ada guru piket. Adik-adik langsung sok-sok belajar lagi, sok-sok gitu. Nah, hakim zaman dahulu atau hakim yang diceritakan ini, kalau adik-adik di rumah, ada mama papa, disuruh nih, coba kamu belajar gitu. Disuruh belajar, adik-adik diawasin sama mama papa. Adik-adik belajar terus, apalagi diawasin. Nah, mama papa itu sebagai hakim adik-adik. Jadi tugas yang hakim di Alkitab itu adik-adik, itu adalah memimpin sama seperti hakim yang saat ini dan mengawasi dan menuntun. Menuntun siapa? Menuntun bangsa Israel untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kenapa sih bangsa Israel adik-adik ya? Kenapa bangsa Israel masih saja melakukan kesalahan, melakukan kejahatan? Nah, adik-adik, Kanes mau lepas jubahnya dulu ya. Oke, nah kita mulai ceritanya. Nah, adik-adik masih ingat gak kisah perbudakan bangsa Israel ke Mesir? Terus Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir serta memberikan tanah perjanjian. Ada yang tahu nggak cerita tentang itu? Tanah perjanjiannya, ada yang tahu nggak tempatnya di mana? Masih ingat? Namanya tanah Kanan, tanah Kanaan. Tanah Kanan lagi. Tanah Kanaan. Kira-kira siapa yang ingat? Ada dua tokoh yang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir sampai dia ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Ada yang tahu yang memimpin bangsa Israel ini? Nah, ini dia gambar yang pertama. Yang pertama itu adalah Musa. Dan yang kedua ini adalah Yosua. Jadi ada dua nih yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai ke tanah perjanjian. Tapi adik-adik, kalau masa generasinya Musa memimpin bangsa Israel, adik-adik masih ingat gak? Dia itu ada tongkat, terus ada dia menancap ke tanah. Di situ ada yang terbelah adik-adik. Masih ingat gak? Pasti masih ingat ya. Kalau Yosua pada zamannya adik-adik, itu dia, kalau adik pernah dengar lagu Umat Israel berkeliling kota, 7 kali keliling kota Yeriko. Nah, di situ Yosua memimpin bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko adik-adik. Nah, dari generasi Musa, dari generasi Yosua, ini selalu menekankan bangsa Israel adik-adik untuk berjanji bahwa Tuhan adalah yang mengasihi mereka dan mereka pun bangsa Israel berjanji akan mengasihi Tuhan Allah sampai ke generasi berikutnya. Nah, bacaan kita pada hari ini sampailah di tanah perjanjian. Mereka setia dan taat kepada Tuhan di tanah perjanjian tersebut. Tapi ternyata setelah Yosua dan angkatan-angkatannya meninggal dan tidak ada lagi, generasi yang sekarang pada masa itu dia melakukan kesalahan lagi adik-adik. Mereka masih, kalau dalam Alkitab bilangnya, mereka masih menyembah Allah-Allah lain. Mereka masih
melakukan kejahatan untuk sesamanya adik-adik. Ih, bahasa Israel ya, bandel. Adik-adik jangan ikutin bahasa Israel ya, jangan bandel ya. Nah, adik-adik makanya setelah mereka membuat ulah lagi, Tuhan marah besar. Tuhan memberikan hukuman lagi. Hukumannya berada di ayatnya yang pokoknya di ayat yang tunggu Kanis lupa kan, hilangkan. Jadi mereka itu hukumannya ada bangsa-bangsa lain adik-adik. Bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Terus mereka kelaparan. Mereka disuruh dijajah kembali sama-sama bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, tetap mengampuni mereka adik-adik. Mereka menyerukan Tuhan lagi dan Tuhan mengutus hakim-hakim tersebut adik-adik untuk mereka diawasi, mereka dijaga, dan mereka dituntun untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita di generasi masa kini, mau gak sih seperti bangsa Israel? Mama papa sudah mengingatkan kita selalu loh adik-adik untuk berdoa, untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kita terkadang di masa kini tidak melakukan itu adik-adik. Kita di masa kini masih melakukan kesalahan yang sama seperti bangsa Israel. Harusnya adik-adik kita bersyukur adik-adik sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak seperti bangsa Israel yang mengenal Tuhan, belum tahu Tuhannya seperti apa. Belum merasakan kehadiran, merasakan Tuhan tuh belum tahu adik-adik. Kita bersyukur karena kita ada firman Tuhan. Kita bisa melihat, oh dulu bahasa Israel seperti ini ya. Nah sekarang kita gak boleh seperti bahasa Israel. Nah adik-adik, bacaan kita kali ini temanya adalah aku adalah anak Tuhan masa kini. Makanya tadi kan di awal-awal kalau adik lihat Kak Keke, Kak Arta dan Kak Anes bilang, ih anak masa kini tuh pasti pakai sneakers. Wih, anak masa kini tuh biasanya pakai handphone. Anak masa kini tuh biasanya keren-keren deh gitu. Tapi sekeren-kerennya kita harus jadi Tuhan masa kini adik-adik yang lebih keren. Mau tahu nggak caranya bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Caranya gimana adik-adik? Mengasihi Tuhan caranya adik-adik rajin berdoa. Berdoanya enggak 3 kali sehari kayak minum obat. Doa makan pagi, doa sarapan, doa siang, makan siang, doa malam. Enggak. Doa setiap hari adik-adik. Ketika adik-adik bangun, ketika adik-adik di sekolah. Kalau WFH, kalau adik-adik nggak WFH ya. Adik-adik kalau adik-adik belajar online di rumah, sebelum adik-adik belajar, adik-adik berdoa juga sama Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat sama Tuhan. Yang kedua, contohnya mengasihi Tuhan yang kedua adalah adik-adik harus rajin impa. Rajin impa nggak perlu disuruh-suruh. Nggak perlu ayo bangun gitu. Gak perlu, adik-adik bangun sendiri, mandi sendiri, siap-siap sendiri, gitu yang lebih baik, itulah anak Tuhan masa kini gitu. Dan yang ketiga, contohnya adalah rajin impa dan rajin baca Alkitab. Kalau di GPIB ada namanya SBAH adik-adik, tapi kita belum ada, semoga ada ya tahun ini. Nah adik-adik, itulah yang pertama, menjadi Tuhan masa kini harus mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, setelah kita mengasihi Tuhan Allah, kita harus ada actionnya adik-adik.
actionnya adalah, kan udah berdoa nih. Udah berdoa, udah rajin impa, udah baca firman Tuhan. Actionnya untuk kita harus mendengarkan, kita harus berbuat baik adik-adik. Berbuat baik khususnya kepada mama papa. Nah, adik-adik kan hidup di masa kini nih. Pasti adik-adik tuh terkenal namanya teknologi, namanya handphone. Nah, adik-adik kalau adik-adik main handphone, adik-adik jangan lupa waktu adik-adik. Lalu kalau adik-adik disuruh mama papanya belajar, tapi adik masih main handphone, itu sering banget tuh karena terlihat tuh. Anak sekarang tuh susah banget dibilangin, malah main handphone. Ayo suruh beli garam atau beli apa, malah main handphone gitu adik-adik. Adik-adik pergunakanlah handphone teknologi itu dengan baik. Kalau mamanya nyuruh, adik-adik harus mendengarkan mama papa. Kalau nggak punya handphone, jangan ngambek. Adik-adik harus bersyukur sama Tuhan. Pokoknya actionnya itu, pergunakanlah teknologi dengan baik adik-adik di masa kini. Dan adik-adik dengerin mama papa, kakak di rumah, jangan berantem. Nah, setelah itu yang ketiga untuk menjadi anak Tuhan masa kini, yang ketiga adalah setelah kita mengasihi Tuhan, kita seperti adik-adik tahu nggak? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ada hukum kasih. Hukum kasih yang kedua tahu? Kasihilah sesamamu adik-adik. Yang ketiga itu kita harus mengasihi sesama. Kita harus bergandeng erat, mengasihi sesama, saling gotong royong menolong untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik pokoknya adik-adik harus jadi anak-anak masa kini, anak-anak yang dengar-dengaran sama mama papa, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan seperti bangsa Israel, dari generasi seterusnya masih saja melakukan kesalahan. Nah sekarang kan adik di generasi sekarang, adik-adik nanti bisa ceritakan ke generasi berikutnya. Kalau adik sudah besar kelak nanti, ya adik bisa ceritakan ke generasi dulu nih, seperti ini loh gitu. Jadi ya di generasi seterusnya semuanya tetap mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan adik-adik menjadi anak Tuhan masa kini yang terbaik. Amin. Nah, adik-adik, aktivitasnya adalah untuk hari ini, adik-adik kan hidup di masa kini. Adik-adik pasti punya kan memori, asik memori. Adik-adik punya kan foto-foto atau video-video pas waktu adik-adik masih bayi, masih balita, atau masih TK. Kalau yang udah kelas 6 SD apa ada punya foto pas kelas 1 SD gitu. Nah adik-adik foto sebelah kirinya foto masa kecil. Sebelah kanannya foto adik-adik setelah ibadah impa. Jadi ada perbedaan tuh. Masa kini dan masa dahulu. Tapi adik-adik harus menjadi Tuhan masa kini yang seperti tadi Kanes bilang ya. Kirim biasa ke WhatsApp orang tua, grup keluarga besar atau ke tag di IG PA Kaskar ya. Semoga adik-adik mengerjakan dengan baik untuk aktivitas hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dah. Nah adik-adik, tadi Kanes tentang apa sih? Tentang apa? Nah, jadi kita sebagai umat Tuhan atau sebagai anak Tuhan, masa kini kita harus apa? Harus mau mendengarkan Orang tua harus mau mendengarkan guru-guru dan mau bertindak seperti anak Tuhan masa kini yang selalu mengasihi sesama. Oke, karena kita sebagai anak masa kini dan kita tuh bisa dibilang kita istimewa walaupun kita nggak istimewa di hadapan orang-orang tapi kita istimewa di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa kan?
Karena kita istimewa, kita mau menyanyikan lagu Ku Istimewa. Ya, adik-adik dibangkit untuk berdiri. Musik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Dengan lebih semangat. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik duduk lagi. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari yang cerah ini kami ingin berdoa Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Kiranya apa yang sudah diberitakan oleh Kak Anes bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami bisa menjadi anak-anak layan-Mu pada masa kini, dan kiranya Engkau yang menyertai kami di setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau jamah mereka, agar kiranya pada minggu depan mereka bisa beribadah kembali bersama-sama Pelkat PA untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan berkati juga orang tua kami yang setia membimbing kami, merawat kami, dan membesarkan kami hingga kami bisa sehat hingga hari ini. Engkau berkati setiap pekerjaannya, kesehatannya, dan kesehariannya. Kami memohon untuk Engkau selalu membimbing mereka agar kiranya semuanya itu mereka bisa menjadi orang tua yang akan takut kepada Tuhan dan selalu membimbing kita agar kita bisa menjadi anak yang untuk berkat bagi sekeliling kami. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami, gereja yang ada di seluruh dunia, terkhususnya gereja kami yaitu Gereja Kasih Karunia. Engkau berkati pendeta kami, Pendeta Ruben Persang bersama keluarganya. Kiranya Engkau yang berkati pelayanan, kesehatan, dan pekerjaan Pak Pendeta, agar kiranya Engkau yang menyertai Pak Pendeta selalu. Berkati juga untuk para diaken dan pelkat-pelkat, agar kiranya mereka bisa melayani di dalam jemaat GPIB Kasih Karunia ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk
masa pandemi ini Tuhan, kiranya gereja kami, jemaat-jemaat kami Tuhan bisa selalu sehat dan bisa terhindar dari penyakit COVID-19, dan juga kami sudah memulai untuk ibadah pada hari Minggu kemarin Tuhan, kiranya Engkau yang selalu sertai agar gereja kami selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dalam serangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkatilah untuk presiden, untuk menteri Tuhan, untuk RT RW Tuhan, dan berkatilah mereka Tuhan di dalam setiap menjaga negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan agar negara ini Tuhan dapat tentram ya Tuhan, dan kiranya juga Tuhan di COVID-19 ini juga Tuhan dapat selesai Tuhan, dan para presiden kami Tuhan bisa mengatasinya juga Tuhan dengan baik Tuhan, agar kita selalu bisa beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Kak Anes Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman tadi dibawakan oleh Kak Anes Tuhan bisa kami juga bukan hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kami bisa menerapkannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami bisa melakukannya ya Bapa. Tuhan, berkatilah juga untuk Kak Arta ya Tuhan, di dalam setiap kehidupannya, dalam setiap kegiatannya Tuhan, berilah selalu Kak Arta kesehatan ya Bapa. Tuhan, kiranya juga kami agar bisa segera berkumpul kembali Tuhan di gereja-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini Tuhan dapat Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Adik-adik boleh untuk saat teduh. Amin. Ibadah kita udah selesai. Adik-adik, kita mau ucapkan Ntar dulu, bersama-sama. belum Kak. Oh, iya. Aktivitasnya dong. Aktivitas ya. Nah adik-adik, aktivitasnya hari ini adalah, kan kita tadi ngomongin masa kini nih. Iya. Nah aktivitasnya adalah adik-adik kirim foto adik-adik saat ini sama foto adik-adik apa aja waktu kecil atau masih Iya, masih kalau SD, masih kalau TK, kelas SD masih bayi. Kalau ada adik foto kirim ke grup orang tua, WhatsApp keluarga besar kasih karunia, atau ke Kakak lain juga bisa ya Kak? iya, atau kirim di IG. Jadi fotonya di DM bikin dua ya. Jadi foto adik-adik saat ini pas selesai ibadah sama foto waktu kecil atau waktu masih pokoknya Masih kecil masih lah kecil atau enggak Mas kalau udah kelas SD dari kelas 1 SD atau gimana perbedaannya
dari dulu sampai masa kini gitu. Iya, kalau adik-adik share-nya di IG, jangan lupa untuk tag PA Kaskar. Ya, selamat mengerjakan dan semoga dikerjain ya. Harus dong. Harus Pasti dong. dong Kak, Iya. kan pada rajin pasti dikerjain Oke. dong. Yaudah, Kakak mau mengucapkan Selamat hari Minggu. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.